Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Kak. Baik, selamat pagi. Selamat bertemu kembali di pagi hari yang cerah ini. Kita minta salah satu dari anak-anak untuk memimpin kita dalam doa. Baik, silakan duduk. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah memimpin kita dalam. Sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, saya akan mengecek kehadiran anak-anak sekalian. Kelas, apakah semua kelas 3 hari ini hadir? Hadir semua? Baik, terima kasih. Itu baru anak yang semangat dan rajin datang ke sekolah. Baik, hari ini kita akan belajar tentang mengenal tumbuhan. Minggu kemarin kita sudah belajar pada pertemuan yang lalu tentang makhluk hidup. Di situ sudah dibahas ciri umum makhluk hidup. Kita sudah mengenal. Hari ini kita akan mempelajari lebih dalam bagian tumbuhan yang termasuk dalam kelompok makhluk hidup. Secara umum makhluk hidup itu terbagi atas 3 kelompok. Ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi hari ini kita belajar salah satunya, yaitu tumbuhan. Baik, supaya semangatnya bertambah, saya lihat ada yang loyal. Sudah makan tadi pagi? Masih segar? Masih. Ya, supaya tambah segar dan semangat untuk ikut pelajaran, kita semua berdiri. Kita bersama. Baik, selanjutnya mari kita saksikan apa yang ada dalam tayangan. Ya, gambar apa yang ada pada papan tulis? Ya, pohon mangga. Apa lagi? Ya, pohon mangga itu termasuk apa? Jenis tumbuhan atau salah satu kelompok dari makhluk hidup. Bagaimana rasanya makan buah mangga? Bagaimana rasanya kalau kita makan buah mangga? Enak. Hah? Enak. Yang lain? Asam. Apa lagi? Manis. Manis. Ya, itu rasanya kalau Anda menikmati buah mangga. Kalau yang masak rasanya manis, yang mentah rasanya asam. Atau makhluk hidup dan bagian tumbuhan yang akan kita pelajari hari ini. Baik, kita lihat yang pertama di sini mengenal atau ciri-ciri umum makhluk hidup. Yang pertama, bernapas. Bernapas. Karena kita manusia ini hidup dengan apa? Nafas. Itu salah satunya. Sama dengan binatang dan tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, bergerak. Bergerak itu sudah pasti ciri umum dari makhluk hidup. Yang ketiga, membutuhkan nutrisi. Tahu nutrisi? Kata lainnya, makanan. Hidup kena arah makan. Yang berikut, tumbuh dan berkembang. Dari kecil, ketika dirawat, lama-kelamaan dia bertumbuh, bertambah besar, bertambah tinggi. Seperti pohon mangga tadi, itu awalnya dari bijinya. Bertunas dari biji, kemudian ditanam, dirawat, maka tumbuh besar dan menghasilkan buah. Yang
berikut peka terhadap rangsangan. Kemudian berikut bereproduksi. Reproduksi itu maksudnya menghasilkan generasi baru. Sama dengan pohon mangga, setelah buahnya masak, daging buah dimakan, bijinya ditanam atau disemayam sehingga menghasilkan apa? Tumbuhan mangga yang baru. Kemudian yang berikut beradaptasi. Tahu kata adaptasi? Tahu? Kata lain dari adaptasi itu penyesuaian. Berikut mengeluarkan zat sisa. Zat sisa itu tahu tidak? Kata lain dari zat sisa. Hah? Zat sisa itu sama dengan kotoran. Kali ini lebih dalam kita akan mempelajari yang pertama, bagian-bagian dari tumbuhan. Satu, akar, batang, daun, bunga, biji. Ya, itu bagian umum dari tumbuh-tumbuhan. Kita akan mempelajari fungsi dari bagian-bagian tumbuhan. Untuk lebih jelas, kita akan melihat video tentang mengenal bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya masing-masing. Kali ini kita akan belajar mengenal bagian tubuh pada tumbuhan. Tumbuhan bisa tumbuh dengan tegak. Ya, itu salah satu manfaat dari Tumbuhan akar. atau pohon bisa tegak karena memiliki akar. Ya, jadi fungsi akar untuk menegakkan Akar pohon. berfungsi untuk menyokong dan memperkokoh berdirinya tumbuhan di tempat hidupnya. Ya, itu gambar akar. Akar. Teman-teman, mengapa pohon tidak mudah tumbang ya ketika tertiup angin? Itu juga karena pohon memiliki akar yang kuat di dalam tanah. Akar juga berguna menyerap air dan mineral dari tanah. Ya, itu fungsi Air dan akar mineral yang yang kuat. telah diserap akar kemudian Menyerap air dari dalam tanah. Ini batang. Kita naik dari akar menuju batang. Batang. Batang berguna sebagai penopang agar tumbuhan tetap berdiri tegak. Ya, fungsi batang itu menopang tumbuhan. Batang juga berguna menyalurkan air dan mineral dari akar menuju daun. Ya, menyalurkan air dan mineral. Ini daun. Fungsi batang. Daun. Daun menerima air dari batang. Ya, Selain itu fungsi itu, daun. daun juga bernapas menghirup udara karbon dioksida. Ya, Daun juga menangkap sinar matahari untuk tumbuh dan berkembang. ya, itu proses fotosintesis. Air dan karbon dioksida pada daun diolah menjadi makanan tumbuhan dengan bantuan sinar matahari. Itu tempat masaknya Sebagai tumbuhan ada di hasilnya, daun. daun mengeluarkan oksigen yang dibutuhkan manusia untuk bernapas. Teman-teman, lihat.
Bunga-bunga kecil ini akan terus tumbuh, lalu perlahan-lahan akan menjadi buah. Wah, pohonnya sudah berbuah. Ini Alhamdulillah. buah. Ini buah. 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 Di dalam buah ada daging buah yang digunakan sebagai cadangan makanan bagi tumbuhan dan bisa juga dimakan manusia. Perhatikan baik-baik. Di dalam buah ada biji. Itu yang disebut biji Biji. yang akan menghasilkan tumbuhan yang baru. Biji mangga ini dapat ditanam kembali, teman-teman. Setelah beberapa waktu dengan biji mangga akan tumbuh pohon mangga yang baru. Kita sudah melihat bersama bagian-bagian dari tumbuhan beserta fungsinya, dari akar, batang, masuk ke daun, bunga, buah. Bagaimana anak-anak sudah lihat tayangan videonya? Baik, jika kita sudah lihat bersama, maka sekarang anak-anak diminta duduk dalam kelompok. Baik, saya akan membagikan lembar kerja kita dalam kelompok. Nanti diisi ada soal bagaimana digunakan. Nanti jawabannya ditulis dengan rapi. Setelah itu nanti akan dilapor atau dipresentasikan. Ya, silakan masing-masing kelompok mengerjakan soal yang ada pada lembar kerja masing-masing. Bagian ke bawah. Pada lembar kerja sudah disiapkan materinya tentang mengenal tumbuhan. Tinggal Anda baca, lalu menjawab soal yang ada pada ujung bawah atau paling bawah. Dikerjakan bersama-sama. Wajib. Masing-masing kelompok mengatur siapa yang menulis, siapa yang mencari jawaban. Teman lain menulis, teman lain mencari jawaban. Supaya cepat dan tidak semua menulis.
Sekarang waktunya kita akan membahas secara bersama-sama. Kita secara berkelompok diberi kesempatan untuk melaporkan hasil kerjanya masing-masing. Awal, anggrek, dan kelompok melati. Mana yang tampil pertama? Kelompok mawar, Baik. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada kelompok mawar. Minta perhatian untuk teman-teman dari kelompok lain supaya mendengar dan memperhatikan hasil kerja kelompok mawar. Baik, waktu dan kesempatan saya persilahkan. Teman-teman, saya mau menjelaskan hasil kerja kelompok mawar. Sebutkan bagian-bagian tumbuhan dengan baik. 1. Akar. 2. Batang. 3. Daun. 4. Bunga. 5. Buah dan biji. Jelaskan fungsi dari bagian-bagian tumbuhan dengan baik. 1. Akar menyalurkan air mineral ke batangnya. 2. Batang menyalurkan air ke daun. 3. Daun bernapas dan menerima sinar matahari. 4. Bunga untuk menghasilkan buah dan biji. Untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Jelaskan manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. 1. Buahnya dimakan. 2. Untuk melindungi tubuh manusia. Jelaskan cara menjaga kelestarian tumbuhan. 1. Menanam pohon. 2. Merawat pohon. 3. Menjaga kebersihan pohon. Sudah? Ya, kita sudah sama-sama mendengar laporan hasil kerja kelompok mawar. Mari kita tepuk tangan untuk kelompok mawar. Baik, itu hasil kerja kelompok mawar. Bagaimana tanggapan dari kelompok lain? Untuk kelompok anggrek dan kelompok melati. Bagaimana hasil kerja kelompok mawar? Apakah sudah baik atau masih kurang? Tidak ada? Baik, tepuk tangan untuk kelompok mawar. Tadi kita sudah mendengar presentasi dari masing-masing kelompok. Hasilnya cukup bagus dengan nilai yang sangat memuaskan. Berikut dengan hasil diskusi kita tadi, maka kita sudah dapat mengetahui dan menyimpulkan tentang materi mengenal tumbuhan. Materi kita hari ini di papan kita lihat yang pertama ciri-ciri umum makhluk hidup. Itu ada 8, ada bernapas, bergerak, membutuhkan nutrisi, tumbuh dan berkembang, peka terhadap tantangan, bereproduksi, beradaptasi dan mengeluarkan zat sisa. Kemudian bagian-bagian dari tumbuhan. Yang pertama akar, daun, batang, bunga, buah dan biji. Yang berikut fungsi dari bagian-bagian tumbuhan. Akar yang pertama untuk menopang tumbuhan. Kemudian mineral air dan mineral dari dalam tanah. Kemudian pada tumbuhan tertentu sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Yang berikut fungsi daun.
Daun itu tempat terjadinya proses fotosintesis. Kemudian yang kedua sebagai alat pernapasan bagi tumbuhan. Yang ketiga sebagai tempat terjadinya penguapan. Berikut fungsi atau manfaat dari batang. Yang pertama, batang sebagai jalur atau alat untuk menyerap air dan mineral dari akar menuju daun. Yang kedua, menyalurkan hasil fotosintesis. Yang ketiga, menyokong dan memperkokoh tubuh tumbuhan. Yang berikut, bunga. Manfaat dari bunga yang pertama sebagai tempat terjadinya penyerbukan. Yang kedua, alat perkembangbiakan tumbuhan. Yang ketiga, sebagai penghasil buah dan biji. Yang berikut, manfaat buah dan biji. Yang pertama, untuk buah, manfaatnya untuk melindungi biji. Yang kedua, bahan makanan bagi kita manusia atau makhluk lain. Yang berikut, manfaat biji. Yang pertama, sebagai cikal bakal untuk tumbuhan yang baru. Yang kedua, bahkan untuk bahan makanan bagi makhluk hidup yang lain. Ya, itu fungsi dari bagian-bagian tumbuhan. Yang berikut, manfaat tumbuhan bagi manusia. Yang pertama, menghasilkan oksigen. Yang kedua, sumber makanan. Yang ketiga, mengurangi polusi udara. Yang keempat, menjaga perubahan iklim. Yang kelima, meningkatkan konsentrasi. Yang keenam, sebagai sumber obat-obatan. Dan yang ketujuh, mengatur siklus air. Yang berikut, cara menjaga kelestarian tumbuhan. Yang pertama, melakukan proses penanaman ulang atau reboisasi. Yang kedua, hindari menebang pohon sembarangan. Yang ketiga, tidak melakukan jual beli tumbuhan yang langka. Jadi itu materi yang kita pelajari hari ini. Baik, bagaimana perasaan Anda setelah Anda mempelajari materi tentang mengenal tumbuhan? Rasanya bagaimana? Rasa? Senang. Mengapa senang? Mengapa Anda senang belajar mengenal tumbuh-tumbuhan? Karena itu bahan makanan manusia. Atau semua sudah mengerti? Sudah mengerti? Baik, terima kasih. Jika Anda sudah paham dan sudah mengerti dengan materi hari ini, evaluasi untuk mengetahui pemahaman Anda terhadap materi hari ini. Soal evaluasinya saya bagi langsung kerja, ya.
5 menit Anda untuk kerja evaluasi. Ya, jika sudah dikumpul hasilnya. Kita di tempat. Baik, hasil evaluasi ini akan dinilai untuk mengetahui hasil pelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum pulang, kita diajak berdiri.